私。さよなら、俺。sayonara, watashi. Scene awal film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki yang sedang menaiki kereta bersama dengan ibunya. Yang rupanya mereka ini hendak pindah ke tempat masa kecil anak laki-laki tersebut yang diketahui bernama Kazuo. Lalu keesokan harinya, Kazuo yang masih duduk di bangku SMP itu mulai pergi ke sekolahan barunya. Dan ketika Kazuo mulai melakukan perkenalan di kelas barunya itu, secara mengejutkan ada seorang anak perempuan bernama Kazumi tiba-tiba mengaku bahwa ia adalah teman masa kecilnya. Selain itu, Kazumi juga mengatakan tentang hal-hal konyol yang pernah mereka perbuat di masa lalu. Bahkan ia juga mengatakan jika di masa kecilnya mereka berdua sempat berjanji untuk menikah sambil berciuman. Yang tentunya pernyataan Kazumi ini membuat seluruh anak di kelas tersebut tertawa. Kazuo-chan, hora, 私と一緒に寝てておねしょしたカズオちゃんでしょ。カズオとカズミ？君たち一位違いの兄弟ですか？違う、絶対に違う。みんな静かに。Hingga ketika jam sekolah usai, Kazuo yang saat itu tengah berjalan untuk pulang dihampiri oleh Kazumi. Yang ternyata di sana Kazumi mengajak Kazuo untuk datang ke rumahnya dan memakan mie soba dari restoran keluarganya. Mendengar hal itu tentu saja membuat Kazuo tak dapat menolaknya. Sesampainya mereka di rumah, Kazumi kemudian memperkenalkannya dengan seluruh anggota keluarganya, yang mana kedatangan Kazuo disambut baik oleh mereka semua. Karena memang Kazuo saat kecil sering datang ke rumah Kazumi. Setelah berbincang cukup lama tentang masa kecil mereka yang konyol, kakek dari Kazumi lalu memintanya untuk mengajak Kazuo pergi ke air mata Shibashira yang menurut legenda dapat mengembalikan ingatan seseorang. Karena saat ini kenangan Kazuo akan masa kecilnya agak samar-samar. Setelah mereka sampai di lokasi, Kazumi lalu memberitahu Kazuo untuk masuk ke tempat itu lewat gerbang laki-laki, sedangkan dirinya akan masuk melalui gerbang perempuan. Ketika mereka sampai di depan air mata Shibashira, dengan segera Kazumi mengambil air dan memberikannya kepada Kazuo menggunakan sebuah gayung yang tersedia di sana. Namun saat Kazuo hendak meminum air tersebut, secara mengejutkan mereka berdua malah jatuh ke dalam kolam mata air. Setelah mereka berhasil naik ke atas, rupanya kejadian itu membuat Kazumi dan Kazuo berperilaku aneh. Mereka yang terlihat linglung dan agak melupakan kejadian tadi mulai berjalan untuk pulang ke rumah masing-masing. Akan tetapi, Kazumi malah pulang ke rumah Kazuo, sementara Kazuo pulang ke rumah Kazumi. Yang nampaknya insiden tadi telah membuat mereka bertukar jiwa. Dan benar saja, ketika Kazuo yang sekarang berada di tubuh Kazumi sampai di rumahnya dan langsung mengganti bajunya yang basah akibat terjatuh tadi, betapa terkejutnya dirinya ketika melihat penampakan tubuhnya yang berubah menjadi perempuan. Ibu Kazuo yang mendengar teriakan dari seorang wanita sontak langsung pergi ke kamar putranya. Namun karena ia melihat wanita asing telanjang di kamar anaknya, membuat ibu Kazuo menjadi ketakutan. Kazuo yang sekarang berada di tubuh Kazumi terus meyakinkan ibunya bahwa ia adalah anaknya. Namun berhubung perkataan Kazuo ini sangat aneh, tentunya malah semakin membuat ibunya menjadi ketakutan. Maka dari itu, Kazuo yang juga bingung dengan kejadian ini, ia pun langsung pergi ke rumah Kazumi. Yang rupanya hal tersebut juga dialami oleh keluarga Kazumi. Setelah membawa Kazumi keluar, mereka yang sama-sama bingung dengan situasi seperti ini akhirnya memutuskan untuk berpura-pura seolah tak terjadi apa-apa. Dan untuk membuat keluarga mereka masing-masing tak khawatir, maka dari itu Kazuo yang berada di tubuh Kazumi sementara ini akan tinggal di rumah Kazumi. Dan sebaliknya, Kazumi yang ada di tubuh Kazuo akan tinggal di rumah Kazuo.
Ibu Kazumi yang melihat putrinya telah pulang, ia yang tak mengetahui jika itu adalah Kazuo, kemudian memintanya untuk berganti pakaian dan segera pergi untuk makan malam. Namun ketika keluarga Kazumi mulai menyantap makanan mereka, di momen ini juga mereka semua dikejutkan dengan tingkah Kazumi yang tak seperti biasanya dan cenderung bertingkah layaknya seperti anak laki-laki. かずみ平たく食べるようになったらいいけど女の子でしょちょっともっとお行儀よく食べられない Di sisi lain, ibu dari Kazuo yang telah pulang ke rumahnya, ia akan dikejutkan dengan Kazuo yang tiba-tiba bisa memasak. Apalagi ketika sang ibu memakannya, masakan itu ternyata sangat enak. Setelah mereka selesai makan, Kazumi yang saat ini berada di dalam tubuh Kazuo kemudian menghubungi telepon rumahnya. Yang rupanya pada malam itu, mereka saling bertukar informasi tentang apa dan bagaimana cara menggunakan tubuh mereka. なんとなく形が変わっちゃって。バカ、紙なんかで拭くやつがあるかよ。あんなもんは2、3遍振り回して雫を切ったらしまえばいいんだ。 Dan sebelum menutup telepon itu, Kazuo juga sempat meminta kepada Kazumi untuk menyimpankan gantungan kunci yang ada di ponselnya, karena gantungan itu adalah pemberian dari ayahnya sebelum berpisah dengan ibunya. Setelah Kazuo selesai berbicara dengan Kazumi, Kazuo yang hendak pergi tidur itu lagi-lagi mendapatkan sebuah telepon. Namun kali ini bukan Kazumi yang menelponnya, melainkan pacar Kazumi bernama Hiroshi, yang rupanya merasa khawatir dengan perubahan sikap Kazumi belakangan ini. Dan karena hal itulah, ia berniat untuk pergi ke rumahnya. Mendengar hal tersebut, tentu saja membuat Kazuo panik, sehingga dirinya segera menolaknya dan mengatakan jika ia baik-baik saja. Di keesokan paginya, Kazumi secara diam-diam menyelinap masuk ke kamarnya sendiri untuk menemui Kazuo dan mengajarkannya cara berpakaian seragam sekolah. Namun ketika Kazumi sedang membantunya memasangkan pakaian dalam, secara tiba-tiba ibunya masuk ke kamarnya yang otomatis langsung memarahi tubuh Kazuo karena telah masuk ke kamar anak gadisnya yang sedang berganti baju. なんなんですその格好じゃあ何すんだよ、おばさん。やめて加藤ちゃんやめてなんてこと言うの 君はなんだ嫁入り前の娘の部屋に Karena situasi sekarang semakin kacau, karena seluruh anggota keluarga Kazumi ada di sana, mereka pun memutuskan untuk langsung pergi dari rumah itu. Ketika mereka sampai di sekolah dan pelajaran musik baru dimulai, Kazumi yang saat ini berada di tubuh Kazuo diminta oleh gurunya untuk maju dan bermain piano. Karena gurunya tersebut tahu jika Kazuo adalah seorang pianis yang cukup terkenal di tingkat SMP. Kazumi yang memang tak tahu tentang piano, dengan terpaksa ia pun maju ke depan. どうしたの斉藤和夫くん Kazuo yang melihat Kazumi hanya terdiam tanpa memainkan piano, rupanya membuat dirinya merasa tak tahan dan dengan spontan malah mencemoohnya karena Kazumi tak bisa bermain piano. Namun karena ucapannya itu, rupanya membuat Kazumi marah dan langsung pergi meninggalkan kelas. Kazuo yang merasa bersalah karena tak tahu bahwa Kazumi benar-benar tak bisa bermain piano, ia pun segera menyusulnya dan langsung meminta maaf atas ucapannya tadi. Dimana setelah mereka berbaikan, Kazuo lalu mengajak Kazumi pergi ke hutan bersama sambil untuk membicarakan masalah tubuh mereka yang tertukar. Namun di tengah obrolan mereka ini, secara tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri mereka, yang rupanya pria ini memiliki niat buruk terhadap tubuh Kazumi yang saat ini didiami oleh Kazuo. Melihat tubuhnya hendak dipermainkan oleh om-om genit, Kazumi pun berusaha untuk mencegahnya. Namun sayangnya, pria itu justru menendang biji gantungan miliknya. カズミ、大丈夫か？ Kazuo yang melihat bijinya ditendang, ia lalu segera membalasnya dengan menendang balik biji pria itu hingga terkapar. 負けだ。 Dan berkat kejadian itu, keesokan paginya pihak sekolah mendapatkan laporan atas perbuatan mereka berdua. Sehingga orang tua dari Kazuo dan Kazumi dipanggil untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Setelah semua orang berkumpul, kakek dari pria cabul itu datang ke sekolah tersebut dan langsung memarahi mereka berdua. Tapi di sini Kazuo menjelaskan jika pria itu telah menatap tubuhnya dengan pandangan kotor dan berniat untuk membawanya pergi. Sehingga karena hal itu, dengan terpaksa ia harus menendangnya untuk pertahanan diri. Setelah mendengar pernyataan tersebut, kakek dari pria cabul itu akhirnya paham dan meminta maaf atas kejadian ini. Setelah mereka sampai di rumah masing-masing,
Kazuo dan Kazumi diminta untuk tak saling bertemu karena kedua orang tua mereka menganggap jika sejak mereka sering bertemu akhir-akhir ini, tingkah keduanya menjadi sangat aneh. Hingga tak lama setelah Kazumi dimarahi oleh ibunya, tiba-tiba ayahnya datang dan memintanya untuk membantunya membuat soba. Karena ternyata Kazumi memiliki keahlian dalam membuat mie soba. Kazuo yang memang tak punya pengalaman untuk membuat soba, ia kemudian berusaha untuk membuatnya dengan caranya sendiri, yang tentunya membuat keluarganya yang lain terkejut karena bukannya menggunakan tangan, ia malah menggunakan kakinya untuk membuat soba. 何なんかまずいことやってる？ Di malam harinya, kakak dari Kazumi rupanya datang ke rumah mereka setelah sang ibu menelponnya dan melaporkan tingkah Kazumi yang cukup aneh akhir-akhir ini. Sang kakak yang tak tahu jika yang ada di tubuh adiknya itu adalah Kazuo, dengan sikap yang dewasa, ia hanya menasihatinya dan mendukung semua yang adiknya tersebut lakukan, termasuk membuat soba menggunakan kakinya. 兄さん物分かりいいじゃん。 Di keesokan harinya, pada saat sekolahan mereka sedang melakukan kegiatan outdoor untuk pergi ke pemandian air panas, di tengah perjalanan, Kazuo yang saat itu memang merasa tak enak badan karena tubuh Kazumi mengalami datang bulan, rupanya mulai membuatnya tak nyaman. Dan benar saja, ketika ia sampai di pemandian, tubuh Kazumi justru semakin parah, sehingga Kazuo harus digendong untuk mendapatkan perawatan. Setelah Hiroshi dan Kazumi membawa Kazuo pergi ke ruang istirahat, di sini secara tak terduga, Hiroshi mengatakan kepada Kazumi yang berada di tubuh Kazuo untuk berbicara empat mata. Dan setelah mereka saling bertatapan, di sini rupanya Hiroshi mengatakan bahwa sebenarnya ia telah mengetahui tentang pertukaran jiwa yang dialami Kazumi dan Kazuo. Selain itu, ia juga mengatakan walaupun Kazumi sekarang berada di tubuh laki-laki, ia akan tetap mencintainya. Kazumi yang mendengar perkataan dari kekasihnya itu tentunya membuat dirinya merasa lega dan juga senang. Di samping itu, Kazuo yang saat ini telah terbangun dari istirahatnya dengan keadaan tubuh yang masih belum stabil, ia lalu mencoba untuk menghibur dirinya sendiri dengan cara memainkan sebuah piano yang ada di sana. あなたとは会えなくなる望んでも Hingga keesokan harinya, setelah mereka pulang dari pemandian tersebut, rupanya sejak saat itu, Kazuo tak pernah masuk ke sekolah lagi, dikarenakan kondisi tubuhnya yang justru semakin parah. Kazumi yang merasa khawatir akan kondisi tubuhnya sekarang ini, ia lalu berusaha untuk menjenguk Kazuo di rumahnya. Namun karena keluarganya sudah melarang mereka untuk bertemu lagi, pada akhirnya Kazumi diusir dari sana. Beberapa hari setelah itu, Kazuo yang kesehatannya semakin hari semakin menurun, kemudian dibawa ke rumah sakit oleh keluarga Kazumi. Lalu saat mereka sampai di rumah sakit, kedua orang tua Kazumi agak sedikit terkejut ketika melihat kakek dari pria cabul sebelumnya ada di sana sebagai seorang dokter di rumah sakit tersebut. Setelah pihak rumah sakit melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, rupanya penyakit yang diderita tubuh Kazumi bukanlah sebuah penyakit biasa, di mana dirinya ternyata mengidap sebuah penyakit langka yang bernama leukemia. Selain itu, dokter tersebut juga memvonis bahwa masa hidup Kazumi hanya tinggal 2-3 bulan lagi. 断定はできませんが、おそらく 2-3 ヶ月。 Setelah memberikan penjelasan kepada keluarga Kazumi, sang dokter kemudian segera melakukan rehabilitasi terhadapnya. Dan setelah selesai melakukan rehabilitasi, secara tak sengaja dokter tersebut melihat Kazumi yang sedang mengintip dari jendela rumah sakit untuk melihat Kazuo yang berada di tubuhnya. Menyadari bahwa sosoknya bisa membuat kondisi Kazumi merasa baikan, ia lalu menghampirinya dan mengajaknya untuk menjenguk Kazumi. 君は斉藤君だったね。 Ketika mereka berdua bertemu, di sini Kazumi mulai mempertanyakan tentang kondisi tubuhnya kepada Kazuo. Namun di sini Kazuo tak mengetahuinya karena ternyata pihak rumah sakit maupun keluarganya belum mengatakan soal penyakit yang dideritanya. Merasa bersalah terhadap apa yang menimpa Kazuo, Kazumi pun lalu meminta maaf atas segalanya. Ia juga bertanya kepada Kazuo tentang siapa yang sangat ingin ia temui saat ini. そうよね。お母さんに会いたいんだわよね。
Mendengar permintaan Kazuo yang mungkin akan menjadi permintaan terakhirnya, Kazumi lalu segera pergi dari sana dan langsung menemui ibu Kazuo untuk memintanya agar ibunya tersebut menemui Kazumi yang tak lain adalah anaknya. Selain itu, Kazumi juga menghubungi mantan pacar Kazuo bernama Akemi untuk memintanya datang menjenguknya. Singkat cerita, setelah Kazumi bertemu dengan Akemi, rupanya Akemi langsung menyadari jika yang berada di depannya bukanlah Kazuo. Yang kemudian Kazumi pun menjelaskan semua hal yang terjadi kepada Akemi. Setelah semua orang yang ingin ditemui Kazuo berkumpul, Kazumi lalu membawanya ke rumah sakit tempatnya dirawat. Kazumi-san, konnichiwa. Yoshino Akemi desu. 明美和夫君のお母様をお連れしたわ。和夫君とひろし君から頼まれたの。Kazumi-chan. Kazuo yang sudah lama tak melihat ibunya, seketika ia merasa sangat senang saat melihat ibunya datang bersama Akemi. カズオちゃんのカズオがご迷惑ばかりおかけしまして。いえ、こちらこそわざわざお見舞いに。なんだか私話をしているうちに自分の子供のような気がしてしまってすみません。ご家族の心中お察し申し上げます。心のこもった。 Setelah mereka semua pulang, sang dokter lalu memanggil pihak keluarga Kazumi dan mengatakan jika waktu Kazumi tak lama lagi. Selain itu, dokter tersebut juga menyarankan agar pihak keluarga menuruti semua kemauannya selagi ia masih diberi waktu. Di keesokan harinya, Kazumi, Akemi, dan Hiroshi seperti biasa datang ke rumah sakit untuk menjenguk Kazuo. Namun ketika mereka saling mengobrol, tiba-tiba Kazuo mengatakan kepada Kazumi jika ada sebuah tempat yang ingin ia kunjungi. Demi memenuhi permintaan terakhir Kazuo, mereka bertiga lalu mulai bekerja sama untuk membawa Kazuo pergi dari rumah sakit dan membawanya ke tempat yang sangat ingin Kazuo datangi. Hingga ketika mereka sampai di depan sebuah ladang gandum, Kazumi yang mengira bahwa mereka hendak pergi bersama dikejutkan dengan Hiroshi dan Akemi yang mengatakan bahwa mereka hanya akan mengantarkan sampai di sini saja karena mereka juga telah merasakan bahwa Kazumi dan Kazuo membutuhkan waktu untuk berdua. Setelah melewati ladang gandum, di tengah hutan, Kazumi dan Kazuo bertemu sekelompok grup komedi yang hendak pergi ke sebuah penginapan. Mereka yang mengira bahwa kedua anak itu telah kabur dari rumah. Ketua kelompok tersebut lalu berinisiatif untuk mengajaknya ikut bersama mereka. 朝ごはんまだなんでしょ？これどうぞ。ありがとうございます。いただきます。 Sesampainya rombongan itu di penginapan, Kazuo dan Kazumi lalu segera diantar ke kamar mereka masing-masing untuk segera beristirahat. Dan di gelapnya kamar penginapan, mereka yang sadar bahwa batas waktu akan segera memisahkan mereka. Di malam itu, baik Kazumi maupun Kazuo mulai melakukan salam perpisahan. Sayonara. Watashi. Sayonara. Hingga di keesokan harinya, ketika Kazumi sedang berjalan menuju kamar mandi, secara tak sengaja ia mendengar obrolan dari pemilik penginapan yang ternyata memiliki niat buruk terhadap mereka berdua. Setelah mendengar hal itu, Kazumi lalu segera membawa Kazuo untuk melarikan diri dari penginapan tersebut. Di tengah pelarian ini, secara tiba-tiba Kazuo mengatakan bahwa dirinya ingin melihat air mata si Bishira untuk terakhir kalinya. Selain itu, ia juga meminta kepada Kazumi untuk mengantarkannya ke tempat tersebut. Setelah mereka sampai di lokasi mata air, berkat bantuan dua orang wanita yang memberikan mereka tumpangan, Kazumi lalu segera mendorong kursi roda Kazuo untuk pergi ke sana. Hingga ketika mereka sampai di depan mata air itu, mereka berdua lalu mencoba meminum air mata tersebut dengan harapan Kazuo dapat sembuh dari penyakitnya. Akan tetapi saat hendak meminum air tersebut, mereka malah terpleset dan terjatuh ke mata air itu lagi. Setelah mereka berhasil keluar dari mata air, di momen ini mereka baru menyadari jika jiwa mereka telah kembali ke tubuh masing-masing. Kazumi yang sekarang kembali ke tubuhnya sendiri. Dengan sangat bersemangat, ia lalu mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Kazumi. 好きよ。私、カズオちゃんが大好き。
カズオちゃんが大好き。 Walaupun jiwa mereka telah kembali seperti semula, namun sayangnya penyakit yang diderita Kazumi masih tetap ada di tubuhnya. Kazuo yang sadar bahwa penyakit yang Kazumi derita tak ikut berpindah juga di tubuhnya. Dengan perasaan sedih, ia lalu meminta maaf kepada Kazumi. Mendengar Kazuo mengatakan hal itu, Kazumi kemudian menjawabnya bahwa mungkin ini adalah hal yang terbaik untuk mereka berdua. Karena dengan begitu, Kazumi bisa mati sebagai dirinya sendiri. Dengan ratu wajah Kazumi yang semakin memucat, ia lalu meminta kepada Kazuo untuk menyanyikannya sebuah lagu yang pernah ia nyanyikan ketika berada di pemandian air panas. Namun berhubung pada saat itu, Kazuo menyanyikan lagu tersebut secara spontan karena semua lirik di dalamnya berasal dari pikiran tubuh Kazumi. Ia pun mengatakan bahwa lagu itu hanya bisa dinyanyikan oleh Kazumi sendiri. そうね。じゃあ歌うわ。二人で一人の歌。あなたは風になる目に見えぬ風になる一番に求めた場所風になり言ったでしょう Beberapa hari sejak saat itu, Kazuo akhirnya datang kembali ke rumah Kazumi dengan membawa seikat bunga di tangannya. Selain itu, di rumah Kazumi terlihat sang kakek tengah meniru Kazumi dalam membuat soba menggunakan kaki. Namun ketika Kazuo melihat cara itu, karena memang dirinya lah yang melakukannya, ia pun kemudian menawarkan diri untuk mencobanya. いい男っ気だね。師匠和美が帰ってきたみてえじゃねえかよ。 Ketika seluruh keluarga Kazumi melihat Kazuo menginjak adonan soba mirip dengan Kazumi, seketika suasana menjadi haru karena semua orang di sana merasa jika Kazumi telah kembali ketika melihat Kazuo membuat soba. Setelah Kazuo pulang dari rumah Kazumi, di rumahnya tersebut ia mengatakan kepada ibunya bahwa dirinya memutuskan untuk tinggal bersama ayahnya. Dan bahkan Kazuo juga mengatakan bahwa ia akan berhenti bermain piano untuk mengenang serta menghormati masa-masa indah bersama Kazumi. お守り。送ってこっか、駅まで。いいよ、一人で行く。 Di musim dingin, Kazuo yang hendak pergi ke stasiun, ia kemudian menyempatkan dirinya untuk pergi ke makam Kazumi dan mengucapkan salam perpisahan dengan Kazumi yang kini telah terlebih dahulu meninggalkannya. さよなら。俺。さよなら。さよなら、あなた。